Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan nama saya Antonio Ivan Bulan Darawiyah, berasal dari Rep 1A. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu gas dehydration process. Langsung kita lanjut. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan memberikan satu quote dari Winston Churchill, yaitu "When the eagles are silent, the parrots begin to jabber." Artinya biar kita pun pendiam, tapi kita tetap harus bisa mengubah sesuatu. So, kita next. Dan kali ini saya akan menunjukkan konten-konten yang akan saya jelaskan untuk kedepannya. Yang pertama yaitu ada definisi dari gas dehydration, yang dimana saya akan menjelaskan definisi dari gas dehydration. Yang kedua, hydrate dalam gas dehydration, yaitu menjelaskan hydrate dari gas dehydration. Yang ketiga, cara kerja dari gas dehydration, yaitu menjelaskan cara kerja gas dehydration. Yang terakhir yaitu metode gas dehydration, yaitu menjelaskan metode dari proses gas dehydration. Langsung kita lanjut kepada materi yang pertama, definisi gas dehydration. Proses gas dehydration merupakan suatu proses menghilangkan uap air yang terkandung di dalam natural gas. Air merupakan zat yang paling umum yang mengontaminasi hidrokarbon ketika diproduksi dari sumur. Ada dua alasan utama kenapa air harus dihilangkan dari natural gas, yaitu untuk mencegah terbentuknya hidrat dan menghindari korosi. Oke, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu hydrate dalam gas dehydration. Hidrat merupakan padatan yang terbentuk oleh kombinasi air, yaitu 90% dengan molekul kecil dari hidrokarbon sekitar 10%. Hidrat tumbuh sebagai kristal yang dapat menjadi sumbatan pada orifis, valve, dan daerah lainnya yang tidak mengalami aliran penuh karena terjadi perubahan temperatur dan tekanan. Kita lanjut. Proses terbentuknya hydrate. Yang pertama yaitu gas mengalir dalam pipa dan mengalami pendinginan, sehingga terbentuk air bebas yang ikut mengalir bersama gas. Jika suhu lebih rendah dari suhu pembentukan hydrate, maka molekul air tersebut akan bergabung dengan hidrokarbon ringan dan terbentuk kristal hydrate. Yang ketiga yaitu kristal hydrate akan berkembang dengan cepat dan akan menghambat laju air gas di dalam pipa. Pada kondisi ekstrim, hydrate dapat membuat buntu atau menghalangi produk-produk yang akan melewati pipa. Sekarang kita lanjut ke faktor yang membuat hydrate terbentuk. Yang pertama, terbentuknya air bebas di dalam sistem perpipaan. Bila gas bumi mengandung uap air yang cukup tinggi atau jenuh dan mengalami pendinginan, maka akan terjadi air bebas atau free water. Yang kedua yaitu suhu operasi gas dalam pipa. Proses di mana gas dialirkan berada pada suhu pembentukan hidrat atau lebih rendah. Mungkin dari sini, mungkin jika airnya berjalan dengan bebas, jika terdapat air bebas dan air tersebut terkena suhu yang sangat rendah, maka akan terbentuknya suatu hidrat, yang dimana akan membuntukan produk yang akan melewati pipa. Next. Nah, sekarang kita melihat yaitu cara-cara mencegah terjadinya hidrasi. Pembentukan hidrat dapat dicegah dengan menjaga suhu dalam pipa agar tidak mengalami penurunan hingga melebihi dew point-nya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memasang insulasi pada bagian pipa yang berpotensi dan dapat dengan mudah terjadi pembentukan hidrat di dalamnya. Jadi kita akan memasang insulasi pada bagian pipa yang mungkin rawan terbentuknya suatu hidrat. Mungkin di situ bisa mencegah terjadinya hidrasi. Oke, lanjut. Cara kerja gas dehydration.
Pemisahan air dari natural gas menggunakan teknologi membran berdasarkan pada sifat permeabilitas air. Air yang memiliki permeabilitas lebih besar dari hidrokarbon akan menembus lapisan membran dan akan terpisah dari hidrokarbon tersebut. Feed yang akan memasuki proses dehidrasi menggunakan membran memiliki kandungan air sebesar 21 lb per SCF. Sebelum memasuki membran terlebih dahulu didinginkan menggunakan hasil permeat. Selanjutnya aliran feed memasuki proses membran dan akan dihasilkan dua keluaran, yaitu produk dry gas dan wet gas permeat. Sekarang kita lanjut ke metode gas dehydration. Yang pertama ada proses metode absorption, yang kedua ada adsorption, yang ketiga ada cooling atau condensation atau kondensasi. Yang pertama kita masuk kepada absorption. Yaitu absorpsi atau penyerapan adalah fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana atom, molekul, atau ion memasuki fase ruah bahan cair atau padat. Yang kedua yaitu absorption atau absorpsi, bisa juga dibilang penyerapan, adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan, maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan. Yang ketiga yaitu cooling atau condensation, yaitu kondensasi atau nama lainnya yang kita kenal dengan pengembunan, adalah proses perubahan wujud zat atau benda ke wujud yang lebih padat. Kita lanjut masuk ke absorption. Pada proses absorption, hygroscopic liquid digunakan untuk kontak dengan wet gas untuk menghilangkan uap air. Diethylene glycol atau TEG adalah pelarut yang paling umum digunakan. Ada dua hal utama dalam absorption system. Absorption system yaitu gas dehydration system dan glycol regeneration. Inlet gas yang masih basah memasuki kontaktor dari bawah dan mengalir ke atas melalui tray di dalam kontaktor hingga keluar menjadi gas kering di bagian atas kontaktor. Sedangkan glikol masuk ke dalam kontaktor melalui bagian atas sehingga natural gas dengan glikol akan bereaksi secara berlawanan arah dan keluar pada bagian bawah kontaktor. Glikol yang keluar dari kontaktor biasa tersebut dengan rich glycol karena sudah mengandung banyak uap air yang diambil dari natural gas. Rich glycol ini akan diproses lagi yang biasa disebut dengan glycol regeneration, di mana rich glycol akan dipanaskan di dalam preboiler atau pemanas pada temperatur tertentu hingga uap air menguap. Tetapi glikol masih berada dalam fase liquid dan glikol yang sudah bersih dari uap air ini akan dipompakan lagi ke dalam kontaktor. Jadi itu proses-proses absorption. Yang kedua yaitu adsorption. Seperti gambar di atas, proses absorpsi adalah suatu proses memanfaatkan gaya adesi atau gaya antaraksi antara suatu permukaan benda padat dengan zat yang diserap. Pada proses pengeringan gas secara adsorpsi, zat yang diserap adalah uap air yang disebut sebagai adsorbat. Sedangkan benda padat yang melakukan penyerapan biasa disebut sebagai adsorben. Ketika dew point yang sangat rendah diperlukan, maka adsorption gas dehydration merupakan pilihan yang bagus. Adsorption system juga biasa disebut dengan solid bed dehydration karena menggunakan solid decisions seperti silica gel, sorbet, active alumina, dan molecular sieve. Sistem adsorption ini biasanya terdiri dari dua buah, yaitu tower contactor, di mana seperti yang terlihat pada gambar di atas, tetapi bisa saja terdiri dari 3 tower ataupun multi-tower. Satu tower difungsikan untuk proses adsorption, sedangkan satu yang lainnya digunakan untuk proses regenerasi. Fungsi dari masing-masing tower diubah satu sama lain ketika solid decision menjadi jenuh. Secara garis besar, proses adsorpsi dilakukan pada salah satu tower atau fixed bed yang difungsikan sebagai proses adsorption.
Natural gas yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam tower yang bersih solid decision. Selama melewati solid decision, uap air yang terkandung di dalam gas akan terserap oleh solid decision pada permukaan luar dari solid decision tersebut. Natural gas terus mengalir hingga keluar pada bagian bawah tower. Oke, dengan demikian. Yang terakhir yaitu cooling atau condensation pada gambar di pojok kanan atas. Proses regenerasi solid decision ini dilakukan secara periodik, yakni pada saat solid decision sudah jenuh dengan air sehingga tidak mampu lagi menyerap kandungan uap air di dalam gas umpan. Waktu untuk regenerasi terhadap solid decision tergantung dari tingkat kejenuhan solid decision dan jumlah atau volume solid decision di dalam kolom. Secara umum regenerasi ini dilakukan selama 24 jam. Setelah solid decision selesai diregenerasi, sambil menunggu solid decision pada kolom yang dioperasikan mencapai titik jenuh, maka solid decision yang selesai diregenerasi sementara diistirahatkan. Oke. Nah, sampailah kita kepada penghujung acara. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antonio Ivan Darawia. Terima kasih. Sampai jumpa.